Pernah kepikiran nggak, kenapa kadang model AI yang udah kita latih susah payah, pas dites di dunia nyata, tebakannya malah ngaco banget? Pasti frustrasi kan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Ini bakal jadi panduan andalan buat ngeberesin masalah itu. Kita bakal kupas tuntas dengan bahasa yang super sederhana, gimana caranya melakukan optimisasi dan hyperparameter tuning pada jaringan syaraf tiruan, supaya AI buatan kita makin pinter. Biar belajarnya enak dan alurnya runut, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita ukur dulu kesalahannya. Kedua, kenalan sama hyperparameter utama. Ketiga, kita intip cara kerja algoritmanya. Keempat, gimana sih cara menghindari jebakan overfitting? Dan terakhir, kelima, kita bahas teknik tuningnya. Langsung aja yuk. Oke, kita mulai dari langkah pertama nih. Mengukur kesalahan model. Gimana sih cara kita tahu AI kita lagi bikin kesalahan? Jawabannya ada di apa yang kita sebut sebagai loss function. Kalau dibahasakan dengan gampang, ini tuh cuma alat ukur buat ngeliat seberapa jauh tebakan AI kita meleset dari jawaban yang benar. Cuma itu aja. Nah, seluruh tujuan dari proses optimisasi yang bakal kita bahas nanti, fokusnya cuma satu. Gimana caranya nekan metrik kesalahan alias loss ini sampai ke titik yang paling kecil. Semakin kecil angkanya, otomatis model kalian makin jago. Biar makin jelas, kita pakai sedikit hitung-hitungan mean squared error atau MSE, yang simpel banget. Bayangin, jawaban yang benar atau data aktualnya itu harusnya 100 dan 120. Tapi model kita malah nebak 90 dan 130. Jelas meleset kan? Nah, kita hitung selisih dari tebakan yang salah itu, kita kuadratkan biar nilainya selalu positif. Terus kita cari deh rata-ratanya. Dan setelah dihitung, kita dapat hasil akhirnya yaitu 100. Angka 100 ini ngasih lihat dengan jelas gimana kesalahan tebakan AI yang abstrak tadi bisa kita ubah jadi angka metrik yang nyata dan bisa diukur. Angka inilah yang mau kita tekan sekecil mungkin. Terus pertanyaannya, alat apa yang kita pakai buat nekan error ini? Nah, itu bawa kita ke bagian kedua, mengenal hyperparameter utama. Ini nih tombol kendali kita. Sebelum AI mulai belajar, kita butuh mengatur yang namanya hyperparameter. Ada satu hal krusial yang wajib kalian ingat di sini. Pengaturan ini harus dilakukan secara manual oleh kita, jauh sebelum proses pelatihan AI-nya dimulai. Ini bukan sesuatu yang AI pelajari sendiri dari data ya. Ini ibarat setting awal mesin yang harus kita putuskan dari awal banget. Di sini kalian bisa lihat beberapa tombol utama yang bisa kita putar. Ada learning rate yang ngatur seberapa cepat model itu belajar, ada epoch buat nentuin total putaran belajarnya, ada batch size yang ngatur berapa banyak data yang mau disuapin per sesinya. Terus ada juga jumlah hidden layer yang bakal nentuin seberapa kompleks sih kapasitas otak dari AI yang lagi kita bangun ini. Buat ngebayangin learning rate, saya punya analogi yang seru banget. Coba bayangin, kalian lagi di puncak gunung, mata kalian ditutup kain, dan kalian harus jalan turun, nyari titik lembah yang paling bawah. Titik terendah itu ibarat error yang nilainya 0. Nah, besarnya langkah kaki kalian pas turun gunung itu, itulah yang kita sebut sebagai learning rate. Kalau kita salah milih ukuran langkah, bahaya loh. Coba bayangin kalian ngambil langkah gede-gede banget alias learning rate kebesaran. Kalian bisa aja malah melompati lembahnya, bablas, dan proses belajarnya jadi nggak stabil. Tapi sebaliknya, kalau langkah kalian terlalu kecil, emang sih pasti akurat nyampe bawah, nggak bakal kelewatan. Tapi nyampainya bisa tahun depan alias lama banget. Masuk ke bagian ketiga, cara kerja algoritma optimisasi. Mari kita lihat mesin yang bantu kita turun gunung tadi. Buat ngebantu turun ke titik terendah, kita punya beberapa pilihan mesin optimizer. Ada SGD yang cara kerjanya simple banget. Ada RMS Probe yang terkenal karena stabil. Ada Grid yang pinter nyesuain langkahnya sendiri. Tapi yang jadi superstar di sini adalah Adam Warp. Optimizer Adam ini bener-bener favorit sejuta umat di dunia deep learning sekarang. Soalnya dia ngegabungin kecepatan dan stabilitas dengan sangat brilian. Sering kebalik antara epoch dan batch size. Tenang, hitungannya gampang banget kok. Misal, kalian punya total 1000 data. Kalau batch size kalian disetting di angka 100, artinya AI bakal nelen 100 data sekaligus dalam sekali suapan. Secara logika, kalian butuh tepat 10 suapan kan? Atau 10 batch buat ngabisin semua datanya? Nah, pas seluruh 1000 data itu selesai dipelajari satu putaran penuh, selamat! Kalian baru aja nyelesain satu epoch. Masuk akal banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat yang krusial banget, menghindari jebakan overfitting. Ini yang sering bikin AI kita gagal di dunia nyata.
Kita harus bisa ngebedain dua jenis kegagalan besar ini. Pertama, underfitting. Ini tuh ibarat murid yang malas belajar, modelnya belum nangkep polanya sama sekali. Tapi yang lebih sering kejadian dan lebih menipu itu overfitting. Model yang overfit ini kelakuannya murni cuma menghafal kunci jawaban pas latihan. Dia kelihatan kayak jenius pas training, akurasinya tinggi banget. Tapi pas dikasih soal ujian betulan dengan data baru, nilainya langsung jeblok. Kalau AI kalian mulai kena jebakan overfitting, santai aja, kita punya kotak P3K-nya. Solusi yang bisa kalian lakuin antara lain, coba deh tambahin data pelatihannya biar lebih bervariasi. Atau kalian bisa pakai teknik dropout layer, nerapin regularisasi atau langsung aja stop paksa prosesnya pakai early stopping. Dari semua solusi tadi, teknik dropout layer ini menurut saya yang paling jenius sekaligus unik. Kenapa? Karena kita secara sengaja menidurkan sebagian neuron di dalam AI secara acak pas dia lagi belajar. Kedengarannya aneh ya, lagi belajar kok malah disuruh tidur. Tapi tujuannya justru bagus banget, biar si AI nggak cuma bergantung sama satu jalur memori aja. Kita maksa dia jadi lebih tangguh dan mandiri. Dan sampailah kita di bagian kelima, bagian penutup kita, teknik hyperparameter tuning. Gimana sih metode terbaik buat nemuin kombinasi angka yang paling pas buat tombol-tombol tadi? Ada 3 cara. Pertama, manual search, alias kita nebak-nebak aja pakai feeling. Kedua, grid search. Ini ngetes semua kemungkinan kombinasi satu-satu. Teliti banget sih, tapi ya ampun lamanya minta ampun. Nah, yang ketiga, random search. Kita pilih secara acak aja kombinasinya, dan percaya atau enggak, metode acak ini seringkali malah jauh lebih efektif dan cepat buat nemuin racikan yang optimal. Buat ngebuktiin seberapa ngaruhnya tuning ini, coba diperhatiin hasil eksperimen ini. Cuma dari merubah learning rate aja nih, efeknya luar biasa. Lihat deh, awalnya pakai 0,1, akurasinya dapat 70%. Terus kita geser sedikit aja dengan namain 0 jadi 0,01, akurasinya naik ke 85%. Dan pas kita ganti ke 0,001, boom, akurasinya meroket jadi 92%. Inilah kenapa nyari parameter yang tepat itu benar-benar game changer. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat dipikirin. Coba bayangin, kalian bikin model, akurasi trainingnya mantap banget, 98%. Tapi pas divalidasi pakai data baru, cuma dapat 72%. Menurut kalian, apakah ini overfitting? Kira-kira apa penyebab utamanya? Dan dari teknik-teknik yang udah kita bahas tadi, mana yang bakal kalian pakai buat memperbaikinya? Coba renungin, aplikasikan ke proyek kalian, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.